Shalom Sobat Maestro, Tuhan memberkati dimanapun semua saudara-saudara berada. Kita sedang membahas mengenai ciri-ciri orang yang menjadi terang. Ada 10 poin, tapi karena waktu saya akan bahas 2 poin untuk hari ini. Yang pertama terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 8. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, anak-anak dunia ini cerdik, tapi cerdiknya tidak tulus. Karenanya cerdiknya dipakai untuk hal-hal kejahatan. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati." Kalau kita cerdik saja tanpa tulus, kita nipuin orang, saudara. Tapi kalau kita tulus saja tanpa cerdik, kita ditipuin orang. Makanya supaya jangan menipu dan ditipu, kita harus cerdik dan tulus. Tapi anak dunia ini cuma cerdik saja, tidak ada ketulusannya. Maka itu mereka berbuat banyak kejahatan. Mereka menciptakan ide-ide untuk berbuat jahat dan dosa. Ada istilah mama minta pulsa, ya. Itu adalah ide cemerlang. Tapi ide untuk melakukan kejahatan. Apakah orang bodoh yang menciptakannya? Tidak, orang pinter. Tapi sayang mereka tidak tulus, jadi hanya untuk kejahatan. Ada istilah prostitusi online. Itu yang menciptakan orang pinter, saudara, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh mana bisa menciptakan itu? Tidak mungkin. Sekali lagi, mereka orang pinter tapi tidak tulus, sehingga untuk kejahatan. Itulah anak-anak dunia. Jadi kepintarannya dipakai untuk hal negatif, saudara-saudara. Tapi anak terang tidak demikian. Pikirannya bukan untuk hal negatif, tapi untuk memikirkan bagaimana caranya supaya orang lain diselamatkan. Itu pikiran anak terang. Bagaimana caranya supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Itu pikiran anak terang. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang belum kenal kepada Kristus bisa kenal kepada Kristus. Itu pikiran anak-anak terang. Bagaimana caranya supaya pekerjaan Tuhan bisa maju. Itu pikiran anak-anak terang. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini menjadi contoh dan teladan, menjadi panutan. Ya, itu pikiran anak-anak terang. Nah, biarlah saudara dan saya hidup sebagai anak terang karena memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ya. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis didengar, semua yang namanya kebajikan, dan lain sebagainya. Baca di Filipi 4 ayat 8. Nanti saudara di kamar atau di rumah renungkan ayat itu. Indah sekali. Itulah ciri yang pertama, saudara. Ciri anak terang, yaitu memiliki pikiran-pikiran untuk memikirkan supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 19-21. Begini firman Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kesimpulannya, saudara, orang yang hidup di dalam terang datang kepada terang. Siapa sumber terang itu? Yesus. Orang yang datang kepada Yesus lebih menyukai terang daripada kegelapan, dia pasti menjadi terang. Yang jadi pertanyaan, saudara, apakah kita menyukai terang itu? Menyukai Yesus itu? Jangan saudara pikir orang-orang yang beribadah di gereja yang melayani itu sudah menyukai Yesus. Belum tentu, saudara. Ada banyak orang beribadah tapi tidak menyukai Yesus. Ada banyak orang melayani tapi tidak menyukai Yesus. Itu sebabnya, saudara, banyak orang-orang yang rajin ke gereja, orang-orang yang melayani Tuhan tapi hidup di dalam dosa. Itu bukti mereka tidak menyukai Yesus. Tapi saudara dan saya harus menyukai Yesus. Kalau kita menyukai Yesus, pasti kita membenci dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini timbul pertanyaan, kitakah orang yang menyukai Yesus itu? Yang mengasihi Yesus, yang mencintai Yesus? Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Pupuk cinta kita kepada Yesus.
Saya percaya orang yang cinta Yesus, dia benci perbuatan kegelapan. Dia benci terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Dengan demikian, dia bisa menjadi terang. Tuhan memberkati saudara. Ya, mari kita hidup di dalam Tuhan sampai nafas yang terakhir. Mari kita jadi terang dengan dua cara ini. Gunakan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah jadikan hidup kita orang-orang yang menyukai Yesus, sehingga kita membenci dosa. Sekali lagi, dengan demikian kita pasti menjadi terang. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami di siang hari ini. Tolong kami untuk kami dapat mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi terang, nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom.